Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Eka Trisnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi farmasi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Raffi Adam Al-Kafi dari Farmasi Universitas Peradaban. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah mikrobiologi farmasi, yaitu mereview jurnal atau artikel internasional. Artikel yang saya ambil yaitu berjudul Effect of Lactobacillus plantarum 299V on Cardiovascular Disease Risk Factor in Smokers. Ya, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu bakteri Lactobacillus plantarum. Jadi, bakteri ini menetap di usus besar, di mana mereka bertanggung jawab untuk memfermentasi serat makanan. Sedangkan kardiovaskular sendiri adalah kondisi di mana terjadi penyempitan atau penyembotan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, dan nyeri dada. Jadi, gambaran umumnya jurnal ini atau penelitian ini yaitu bertujuan untuk menentukan pengaruh bakteri Lactobacillus plantarum 299V pada faktor risiko penyakit kardiovaskular pada perokok. Kemudian ada topik atau yang dianalisis dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu ada tujuan, yang kedua ada subjek dan metode, yang ketiga ada teori yang mendukung, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada tujuan. Ya, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh produk pangan fungsional yang mengandung Lactobacillus plantarum 299V pada profil lipid, penanda inflamasi, dan fungsi monosit pada perokok berat. Selanjutnya, subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 36 subjek sehat terdiri atas 18 wanita dan 18 pria berusia sekitar 42 tahun yang merupakan perokok saat ini. Dosisnya yaitu seumur hidup lebih dari 5 bungkus per tahun dengan konsentrasi fibrinogen yang cukup tinggi yaitu lebih dari 3 gram per liter. Subjek telah mengambil antibiotik serat atau suplemen vitamin selama periode 6 minggu sebelum percobaan dikeluarkan. Subjek secara acak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A berjumlah 18 menerima produk uji dan kelompok B berjumlah 18 menerima produk kontrol atau placebo. Setiap subjek mengkonsumsi 400 ml per hari produk uji yang mengandung Lactobacillus plantarum 299V atau produk kontrol tanpa bakteri selama 6 minggu. Kemudian ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian atau jurnal ini yaitu ada 6. Yang pertama, identifikasi Lactobacillus plantarum 299V dalam feses. Bakteri ini diisolasi dan diidentifikasi dari sampel feses pada akhir percobaan. Koloni bakteri 299V dipilih dan diidentifikasi dengan metode DNA polimorfik yang diamplifikasi secara acak. Kemudian ada adesi assay. Jumlah absolut monosit yang menempel pada sel endotel dihitung dalam kaitannya dengan jumlah total sel yang diperoleh setelah transpinasi. Hasil dinyatakan sebagai persentase monosit yang ditambahkan. Kemudian ada pemeriksaan biokimia. Uji ini didasarkan pada prinsip sandwich enzim imunisasi kuantitatif. Selanjutnya ada sel mononuklear darah tepi, isolasi dan kultur sel endotel. Terakhir ada produksi spesies oksigen reaktif. Kemudian ada analisis statistik. Perbedaan antara kelompok dinilai dengan menggunakan pengukuran berulang dua faktor analisis varians dilanjutkan dengan uji Turkey. Semua perhitungan adalah dibuat dengan paket statistik Stavsov. Hasil yang diperoleh untuk lipoprotein A dibandingkan dengan menggunakan uji Wilcoxon non-parametrik untuk dinilai berpasangan. Kemudian ada teori yang mendukung. Menurut Luckey, tahun 1985, Lactobacillus plantarum merupakan penghasil hidrogen peroksida yang menimbulkan aktivitas antimikroba tertinggi di antara kultur bakteri asam laktat lainnya pada medium peptone water 1%. Kemudian menurut Jenny and Rini, 1995, pertumbuhan Lactobacillus plantarum dapat menghambat kontaminasi dari mikroorganisme patogen dan penghasil racun karena kemampuannya untuk menghasilkan asam laktat dan menurunkan pH substrat. Selain itu, BAL dapat menghasilkan hidrogen peroksida yang berfungsi sebagai antibakteri. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan.
Hasil dari penelitian atau jurnal ini yang pertama, penurunan yang signifikan pada tekanan darah sistolik. Kemudian ada penurunan leptin, penurunan fibrinogen dicatat pada kelompok eksperimen. Kemudian tidak ada perubahan seperti yang diamati pada kelompok kontrol. Penurunan F2 isoprostanes sejumlah 37% dan interleukin 6 sejumlah 42% juga dicatat dalam kelompok eksperimen dibandingkan dengan baseline. Monosit yang diisolasi dari subjek yang diobati dengan bakteri Lactobacillus plantarum menunjukkan penurunan adhesi yang signifikan, yaitu P kurang dari 0,001 ke sel endotel vena umbilicalis manusia yang asli dan terstimulasi. Pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi diet dengan kultur aktif L. plantarum 299V menyebabkan penurunan yang signifikan pada konsentrasi fibrinogen dan kolesterol LDL pada perokok. Kali ini, pemberian bakteri dalam jumlah yang lebih besar, pengurangan lebih jelas, yaitu konsentrasi fibrinogen turun sejumlah 21% dibandingkan dengan 13% pada penelitian sebelumnya. Penurunan konsentrasi protein fase akut yang ditandai dengan aktivitas prokoagulan tampaknya merupakan hasil dari sifat antiinflamasi L. plantarum, sebagaimana dibuktikan oleh kurangnya penurunan konsentrasi IL-6 plasma pada kelompok kontrol. Kesimpulan dari penelitian atau jurnal ini yaitu pemberian bakteri Lactobacillus plantarum menyebabkan penurunan faktor risiko penyakit kardiovaskular dan dapat berguna sebagai agen protektif dalam pencegahan primer aterosklerosis pada perokok. Mungkin cukup sekian pemaparan atau hasil dari analisis mereview artikel atau jurnal internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.